Rismon Hasiholaen Sianipar kembali menjadi sorotan publik karena analisisnya terhadap ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 yaitu Pak Joko Widodo atau Jokowi dari UGM. Dia meyakini bahwasanya ijazah tersebut adalah palsu ya, berhubung jenis fonnya Time News Roman. Kalau kita memang sering menjalankan atau membuat Microsoft Office ya, kita pasti tahu jenis-jenis untuk font di komputer tersebut. Dan perlu teman-teman ketahui siapa sih sebenarnya Rismon Hasiholaen Sianipar ini, kenapa dia berani dan kenapa dia memang tidak mundur dari analisisnya bahwa disinyalir ijazah tersebut adalah palsu. Namun sebelum sosok tersebut kita kenal ya, kita baiknya dulu mendengar video yang saya dapat atau yang akan saya share lewat konten saya terhadap teman-teman. Sebentar teman-teman ya. Masa setingkat UGM penjelasannya abal-abal kayak gitu, malu-maluin. Beginilah ini tahun 1989 teknologi. Kacau UGM ini, kacau. Juga sudah ada jasa pengitikan menggunakan komputer IBM PC. Di mana Pak? Di Prima, belum berdiri. Bapak 1982 lulus. Di mana Bapak? Apa pengetikan jasa pengitikan IBM PC? Jangan bohong Anda. Anda ketua Senat Fakultas Hukum. Tentang Prima aja berbohong Anda. Prima belum berdiri, Anda sudah lulus 1982. Prima berdiri 1986. Terus apa printernya saat itu? Memang sudah hancur hukum kita ini, ya, menjilat kekuasaan, gitu, ya. Apapun di ilmu yang kita ajukan, ya dia tetap penjilat kekuasaan. Nah, gimana menurut teman-teman? Ya, itu kepada ketua senat ya, dia bahkan beraninya menyorot apa yang dilakukan, bahkan mengatakan penjilat bahkan sebagainya, ya. Tetapi ini perlu kita ketahui teman-teman, karena sahabat kita ini, Rismon Hasiholaen Sianipar ini bukanlah sembarangan. Dia juga seorang pemikir, bahkan alumni UGM. Tetapi supaya lebih lengkap, kita lihat dulu rekaman selanjutnya, supaya kita jangan gagal paham. Bentar teman-teman ya. Udah bisa Pak, kalau saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya bisa buktikan bahwa dengan gampang sekali mengetahui jejak evolusi teknologi, ya, kita bisa membuktikan ya bahwa tahun 1985 ketika Joko Widodo itu lulus dan menuliskan skripsinya, tidak ada teknologi baik hardware maupun software yang bisa memproduksi lembar pengesahan modern semacam ini Pak. Ya, yang kata dekannya Sigit Sunarta itu dan dekannya ketua senatnya itu Afri Awang itu katanya mereka fotokopi, padahal fotokopinya percetakan Prima tahun 1985, padahal berdiri saja tahun 1986. Jadi udah Pak Gus Dur dan Pak Bambang Tri ini sudah tahanan politik ini Pak. Ya, secara saintifik tidak bisa lagi dibantah. Apalagi kalau kita minta Pak tes karbon, uji radiokarbon dating C14 kalau nggak salah ya, atau C14 ya. Nah, ini kan perbedaannya sudah jelas sekali antara lembar pengesahan dengan isi skripsi yang lain. Ini sudah tua sekali nih Pak. Ya, lebih tua jauh isinya skripsi itu yang diketik dengan lembar pengesahan ini lebih putih. Saya sendiri yang megang skripsinya itu. Ya. Kalau dicek uji kertas, uji kimia, tinta, uji tanda tangan, uji yang lainnya ini babak belur nih Pak, apalagi pakai radiokarbon dating. Ya kalau memang UGM masih bersikeras, ya ayo kita uji sampel gitu loh. Kan cuma $1.000 itu. Saya baca-baca di internet, biayanya cuma $1.000. Ya, per sampel itu pun cuma berapa gram. Ini bisa diuji, ya. Misalnya
sampel dari kertas lembar pengesahan, 1 sampel, kertas dari ini prakata, 1 sampel, terus kertas dari yang katanya ijazah Joko Widodo kalau ada 1 sampel. Jadi 3 sampel, 1 sampel $3.000. Kita uji ke 5 negara, berarti $15.000. Saya yakin rakyat bisa membiayai itu, Pak, urunan. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman setelah mendengar pembicaraan atau komentar dari saudara kita Hasiolan Sianipar, ayo, kenapa dia bisa lebih semangat, lebih gimana ya, lebih mengkritik ya untuk perihal tentang ijazah mantan presiden yang ke-7. Tentu dia pasti sudah mempunyai data, dia sudah mempunyai bukti, bahkan dia menantang UGM ya, karena memang dia adalah seorang alumni UGM. Dia berkeinginan agar UGM itu tidak tercoret oleh kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang benar teman-teman, kalau kita dengar UGM ya, apalagi seusia kita ya, karena memang kelahiran 70, yang namanya UI, UGM itu sangat sama IPB ya, yang kita incar-incar, termasuk di provinsi kita sendiri. Namun teman-teman, yang jadi pertanyaan, beliau sudah menyatakan tes karbon dan mengajak bila berani, bila mau ya. Tetapi tim independen berasal dari beberapa negara, karena dia tidak percaya lagi forensik yang ada di Indonesia. Ya pasti benar apa yang katakan beliau. Karena ingat teman-teman, kenapa dia berani untuk melakukan tes karbon? Karena dia adalah seorang ahli forensik digital. Jadi teman-teman, kenapa UGM tidak berani dan terang-terangan mengikuti atau mengatakan atau mengamini apa yang dikatakan oleh saudara Rismond tadi? Ayo kita uji, kenapa tidak berani? Ayo, ada apa dengan kamu? Hai Universitas Gadjah Mada. Tapi sebelum kita selesai atau konten saya selesai, kita ketahui dulu ya teman-teman, siapa sih sebenarnya saudara kita ini, Rismond Hasiolan Sianipar. Ternyata dia adalah seorang dokter engineering. Wow, hebat ya. Bahkan alumni UGM. Bahkan dia mendapat beasiswa dari Jepang lagi loh. Lihat, luar biasa kan? Dan teman-teman pasti tahu pada waktu ada tragedi pada waktu di kafe ya, yang meninggal seseorang oleh karena senyawa kimia, atau katakanlah tragedi Jessica Wongso ya. Di situ pada waktu itu seorang pengacara Otto Hasibuan menghadirkan, ternyata ini dia Rismond Hasiolan Sianipar sebagai tenaga ahli untuk forensik digital. Berkat Rismond Sianipar lah termasuk bisa membantu terbukanya tabir peristiwa yang terjadi, apa yang dialami oleh Jessica Wongso. Jadi ternyata teman-teman, biar kita paham ya, saudara Rismond Sianipar ini bukan orang kaleng-kaleng. Memang dia berani karena dia punya bukti dan data-data. Kalau memang Pak Jokowi berani, atau katakanlah UGM berani, ayo tes karbon seperti yang dikatakannya. Dan biayanya bisa kok bangsa atau rakyat Indonesia membiayai. Jadi supaya teman-teman jangan gagal paham apa yang dikatakan oleh saudara Rismond ya, makanya detail untuk mendengar sesuatu itu detail teman-teman. Dia berani berbuat karena dia memang seorang ahli forensik digital yang tahu asal usul kapan dan di mana pembuatan pon-pon tersebut. Oke, jadi sudah mengerti ya teman-teman. Kalau begitu silakan di-share, like, komen bila perlu tentang perihal konten yang saya rilis ini. Salam sehat buat kita semua, salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.